kasih kami ucapkan kepada Ibu karena baik saya ulangi. Pertama-tama kami kelompok mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah bersedia menyempatkan waktu untuk berdinamika bersama kami di dalam Zoom ini. Nah, kami akan mewawancarai Ibu mengenai beberapa hal tentang penelitian tindakan kelas yang kami telah rangkum dalam beberapa pertanyaan. Pertama-tama yang kami ingin tanyakan kepada Ibu adalah mengenai baik, yang pertama siapakah nama Ibu? Siapakah nama Anda? Ya, nama lengkap Hendiani Lubaluru SPD. Hendiani Lubaluru SPD. Kemudian kelas berapa Ibu mengajar? Kelas 6A. Kelas 6. Ya, ya. Kemudian asal sekolah tempat Ibu mengajar? SDM Lahi Hagalang. Kemudian alamat? Alamat Lahi Hagalang. Beserta kabupaten dan Lahi Hagalang, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, NTT. Terima kasih. Kemudian lama guru mengajar? 15 tahun, Nona. 15 tahun. Dari 2007 sampai sekarang. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan lanjutkan ke pertanyaan inti. Pertama-tama, bagaimana karakteristik siswa? Kalau di kelasnya saya, berbeda-beda karakternya. Ada 22 siswa, kemudian ada yang beberapa yang aktif, itu ada 10, yang biasa-biasa ada 8, kemudian yang kayaknya agak ini ada 5 orang. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, bagaimanakah partisipasi dan keantusiasan siswa selama mengikuti pembelajaran? Ya, sangat aktif, kemudian tergantung dari metode pembelajarannya. Kemudian, kompetensi dasar apa yang sulit berdasarkan data capaian siswa, kognitif, efektif, atau psikomotorik? Di sini saya ambil tentang matematika, Nona, tentang bangun ruang. Ketika masuk di situ, anak-anak sulit untuk memahami tentang kompetensi bangun ruang. Baik, kemudian setelah itu model atau metode apa yang digunakan pada kompetensi dasar tersebut? Yang saya coba mungkin metodenya pembelajaran inquiry, maksudnya siswa mencari sendiri, kemudian kita memberikan contoh, kemudian siswa dapat memecahkan masalah sendiri dengan beberapa contoh. Inquiry, pemecahan masalah dengan melalui percobaan. Baik. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap siswa saat pembelajaran di kelas? Responnya sangat antusias karena mereka belajar sambil bermain. Baik, lalu bagaimana respon siswa saat pembelajaran? Responnya sangat aktif, Adik. Aktif, kemudian mereka sambil bermain karena tentang bangun ruang, bagaimana cara membentuknya.
kemudian ini yang namanya kubus, prisma, limas, balok. Mereka dapat menemukan sendiri begitu. Oke, baik. Lalu, apakah siswa memiliki kesulitan dalam hal menulis atau hal psikomotorik lainnya, kayak lambat menulis gitu? Bagaimana, Adi? Apakah siswa memiliki kesulitan dalam hal menulis atau hal psikomotorik lainnya, kayak lambat Kalau menulis? rata-rata siswa saya yang 22 orang ini tidak ada kesulitan menulis. Oke. Selanjutnya, apakah siswa dapat memahami materi yang dipelajarinya dengan baik? Dapat memahami, dapat. Karena langsung dengan ini alat peraga. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana hasil belajar siswa? Hasilnya mencapai nilai KKM, di atas rata-rata nilai KKM. Ketika memakai metode yang saya sebutkan di atas tadi, mereka bisa mencapai rata-rata KKM. Oke, baik. Selanjutnya oleh Mbak Yesi. Oke, selamat pagi Ibu. Pagi. Untuk pertanyaan dari saya, kan tadi Ibu menggunakan pembelajaran inquiry ya. Lalu selain pembelajaran inquiry, apa ada metode lain yang digunakan? Biasanya metode ceramah ya, Nona. Kemudian ada nonton di YouTube, contoh-contoh soal atau pembelajaran yang menyangkut misalnya tadi yang saya angkat tentang bangun ruang, kesulitannya di bangun ruang. Saya berikan apa, kemudian nonton di YouTube bagaimana caranya menemukan rumus-rumus itu. Oke, lalu selanjutnya apa sih kesulitan yang Ibu hadapi pada saat mengajar di kelas? Ya, kesulitan ya itu tadi, pemahaman siswa yang berbeda-beda, karakternya berbeda-beda. Kemudian kita padukan dari 22 siswa itu, ada yang begitu cepat aktif, kemudian ada yang agak lamban, dan kita juga harus perlu memahami, bukan hanya yang cepat yang kita respon, tapi bagaimana caranya dari 22 siswa itu bisa mencapai KKM. Seperti itu, Nona. Nah, kesulitannya di situ, memadukan karakter dari ke-22 siswa tadi. Kalau pada saat pembelajaran tersebut kan tentang bangun ruang ya Ibu. Lalu apakah Ibu menggunakan alat peraga tertentu? Ada alat peraga, biasanya ada yang TIK punya kit yang dari pemerintah itu. Kemudian kita memakai kertas atau karton untuk membentuk langsung. Mungkin apakah ada kesulitan pada saat menggunakan alat peraga tersebut? Ya, kesulitannya kami di desa, Nona, karena kekurangan alat peraga. Kemudian kalau kita mau langsung di YouTube juga untuk lihat-lihat contoh, kadang jaringan. Nah, seperti itu kesulitannya. Memang keterbatasan alat peraga. Kalau anggaran sih ya lumayan, cuma kadang-kadang untuk alokasinya ke situ untuk alat peraga kurang. Karena semua anggaran itu sesuai dengan petunjuk dari dinas. Biasanya kalau peralatan apa tentang pengadaan, mereka dari dinas yang harus tentukan pilih-pilih apa seperti itu. Tapi kalau untuk alat sederhana kami bisa buat seperti itu. Lalu kan pasti mungkin ada beberapa siswa yang sulit dalam menangkap materi ya Bu. Iya. Nah, menurut Ibu, mengapa siswa tersebut kesulitan dalam menangkap materi? Kalau rata-rata kayaknya IQ, memang dari kelemahannya, memang dari sananya kita tidak bisa memaksa. Beda kalau anak kota ke desa sangat berbeda. Kalau kami di sini kan hanya harap
di sekolah saja. Kalau di kota pasti ada les-les, ada penambahan jam belajar. Ya kalau di desa ya paling ya jam sekolahnya dari pagi sampai jam 12. Habis itu anak-anak ya cuma bermain untuk penambahan, untuk mencari sesuatu yang untuk menambah pengetahuan yang sangat sulit. Seperti itu. Lalu, apakah dalam pembelajaran Ibu pernah seperti mengadakan praktik-praktik langsung? Itu tadi yang langsung. Kalau yang mengenai bangun ruang kita langsung praktek. Ketika memberi contoh, kemudian kertas, kubus bisa kita buat, Nona. Kita langsung hitung sisi-sisinya, kemudian kita bentuk kubus. Kita langsung praktek. Oke, mungkin teman-teman ada yang punya pertanyaan lagi? Iya Bu, saya mau bertanya. Kan pasti ada beberapa anak yang ini ya, tidak semuanya aktif dalam pembelajaran. Iya. Nah, gimana sih cara Ibu untuk mengatasi siswa yang kurang aktif tersebut? Kayak misal pasif dalam berdiskusi kelompok. Nah, biasanya kami pemetaan per kelompok, kemudian dalam satu kelompok itu ada yang nggak bisa, kemudian saling membimbing, kayak tutor sebaya seperti itu. Dari tutor sebaya itu nanti yang bisa menjelaskan, atau kalau memang belum pahami juga, kami memberikan bimbingan khusus. Nah, seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama, Nona. Mungkin cukup sekian wawancaranya Ibu. Terima kasih banyak. Maaf kami mengganggu waktunya Ibu. Iya, tidak apa-apa, Nona. Apabila nanti kami membutuhkan data lebih lanjut dari Ibu, apakah diperbolehkan untuk menghubungi lebih lanjut? Sangat bersedia, Nona, untuk membantu, sangat bersedia. Baik, terima kasih Bu. Selamat melanjutkan Terima kasih, Bu. Bu. Iya. Baik. Untuk wawancara hari ini, terima kasih untuk Ibu dan teman-teman semuanya. Kita mungkin bisa sama-sama mengakhirinya. Baik, Ibu bisa meninggalkan ruang Zoom kalau Ibu berkenan. Terima kasih, Bu. Oke.